Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 6. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima. Kita harus dan wajib untuk yakin akan terjadinya hari kiamat ini. Nah, gambarannya adik-adik hari kiamat itu, pernahkah kalian lihat di televisi itu tentang gunung meletus, gunung Merapi yang meletus? Nah, pernahkah kalian melihat banjir atau tsunami? Atau kalian pernah melihat di televisi tentang kebakaran hutan? Nah, itu adalah kiamat-kiamat kecil ya. Kiamat-kiamat kecil yang kejadian hari kiamat nanti akan lebih dahsyat dari itu. Ya, semuanya akan terjadi dan semua makhluk akan binasa pada saat itu. Yang tersisa hanyalah Allah semata. Semua makhluk ya hidup itu akan mengalami kematian. Seperti itu, karena itu hari akhir. Nah, adik-adik, beriman kepada hari akhir Allah menjelaskan dalam surat Al-Qariyah. Surat Al-Qariyah itu menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat atau hari akhir. Coba kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyatu mal Qariyah wa ma adraka mal Qariyah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, ini adik sudah hafal ya ayat surat Al-Qariyah ini. Bagi yang belum hafal silakan nanti dihafalkan. Nah, coba kita artikan ayat per ayat dari surat Al-Qariyah ini. Al-Qariyah, hari kiamat. Mal Qariyah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qariyah, dan apakah kamu tahu hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, dan apakah kamu tahu tentang neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, adik-adik, dari surat Al-Qariyah tadi kita bisa mengambil kesimpulan tentang seperti apakah hari kiamat itu. Nah, hari kiamat itu seperti dalam surat Al-Qariyah, itu manusia itu berhambur-hamburan, terbang seperti aneh-aneh. Jadi manusia-manusia yang ada di bumi ini terbang karena saking dahsyatnya, diterbangkan oleh angin topan, diterbangkan oleh ledakan-ledakan. Jadi manusia-manusia seperti terbang, terpental ke sana ke sini. Seperti itu. Dan gunung itu dihambur-hamburkan seperti bulu yang berterbangan. Jadi gunung yang begitu besar seperti gunung Merapi, gunung Sumbing, Gunung Merbabu, itu kita bayangkan hancur, luluh lantak seperti bulu yang diterbangkan. Sangat dahsyat sekali hari kiamat itu ya adik-adik. Nah,
Pada hari kiamat itu, bagi siapa saja yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat beruntung. Seperti itu. Dan sebaliknya, bagi orang yang sedikit timbangannya, timbangan kebaikannya, maka dia seperti orang yang sangat merugi. Orang yang sangat rugi. Nah, mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Neraka hawiyah dalam surat ini dikatakan adalah neraka yang sangat panas. Sekarang kita akan belajar tentang macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat itu cuma ada dua macam. Satu kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Nah, kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu maksudnya adalah kiamat yang hanya terjadi di wilayah-wilayah tertentu. Contohnya banjir, itu kiamat sugro. Gunung Merapi yang meletus, atau bencana-bencana alam lainnya, termasuk meninggalnya seseorang, itu termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu kiamat yang benar-benar hancur, benar-benar habis, benar-benar hilang semua peradaban di dunia ini, di bumi ini, dan di dunia ini, di alam semesta ini, dan tersisa hanya Allah, yaitu hari akhir. Itulah kiamat kubro. Nah, adik-adik, untuk kiamat kubro sendiri itu ada beberapa tanda apabila akan terjadi kiamat kubro atau hari akhir. Itu ada berbagai macam tanda sebelum itu terjadi. Nah, tanda-tandanya yaitu akan keluar Imam Mahdi. Selanjutnya keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian rusaknya Ka'bah. Ka'bah itu akan rusak ketika akan terjadi hari kiamat. Kemudian munculnya binatang ajaib. Muncul binatang ajaib yang bisa berbicara. Selanjutnya matahari terbit dari sebelah barat. Kalau biasanya itu dari sebelah timur. Ketika hari kiamat akan terjadi, maka matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ketika kiamat terjadi, maka akan ada trompet dari malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Maka terjadilah pada saat itu hari kiamat. Nah, ketika trompet mulai ditiup oleh malaikat Israfil, maka langit akan terpecah-pecah dan matahari akan digulung, bintang-bintang akan berjatuhan, dan semuanya hal-hal yang dahsyat akan terjadi, dan manusia pada saat itu akan sirna, akan hilang, dan semua meninggal dunia. Seperti itu. Tapi tetap akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka ketika ada di dunia. Nah, adik-adik, setelah terjadinya hari kiamat dan manusia semuanya itu meninggal dunia dan kemudian dibangkitkan kembali, selanjutnya manusia akan mempertanggungjawabkan amalannya ketika di dunia. Nah, ketika setelah selesai semua dihitung, manusia akan dimasukkan entah itu di surga atau itu di neraka. Dan insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surga. Nah, untuk surga sendiri itu ada beberapa tingkatan. Nah, untuk tingkatan yang pertama yaitu surga Firdaus, tingkatan tertinggi. Selanjutnya ada surga Aden, kemudian surga Naim, kemudian surga Ma'wa, kemudian surga Darussalam, kemudian surga Darul Mu'aqamah, kemudian ada surga Al-Muqamul Amin, kemudian yang terakhir ada surga Khuldi. Itu tingkat-tingkatan surga. Nah, selain surga juga neraka. Dan neraka ini juga ada beberapa tingkatan. Nah, neraka yang paling bawah sendiri, yang paling panas itu adalah neraka Jahanam, kemudian neraka Jahim, selanjutnya neraka Hawiyah, selanjutnya neraka Wail, selanjutnya neraka Syair, kemudian neraka Lado, kemudian neraka Sakor, selanjutnya neraka Hutomah. Dan insya Allah kita akan dijauhkan dari api neraka.
karena kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan amal ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan nakal ya. Ketika nakal nanti pasti akan ada balasan di hari kiamat nanti. Maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang soleh, anak yang soleh atau solehah, seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk selalu sholat. Nah adik-adik, setelah kita tadi belajar tentang hari kiamat dan mengetahui dahsyatnya apa yang akan terjadi pada hari kiamat, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih perilaku supaya kita selamat pada hari kiamat nanti, supaya kita menjadi manusia yang beruntung pada hari kiamat nanti. Nah, perilaku-perilaku itu antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, yang biasanya hanya sebatas sekedarnya saja ketakwaannya kepada Allah, kita tingkatkan bersama-sama. Sholatnya dirajinkan ya. Kemudian membaca Al-Qur'annya juga dirajinkan setiap pagi atau setelah habis maghrib. Selanjutnya menghormati kedua orang tua. Nah, orang tua jangan dimarah-marah, jangan suka membantah kedua orang tua, harus kita patuhi. Selanjutnya memperbanyak amal kebaikan. Jadi apabila ada yang membutuhkan bantuan kita bantu, kita perbanyak amal kebaikan kita dengan membantu orang lain. Selanjutnya menghindarkan diri dari perbuatan yang berakibat kepada dosa. Nah, anak-anak yang masih jarang sholat, tetap sholat ya, karena sholat itu adalah tiang agama. Apabila tidak sholat maka dia akan berdosa dan tidak akan selamat nanti di akhirat. Selanjutnya berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Sesama teman kita harus berakhlak baik, berbicara sopan, santun, tidak saling menghina. Selanjutnya menyegerakan berbuat kebaikan. Nah, apabila kita ada perbuatan baik yang ditunda, kita langsung segerakan. Contohnya apabila diminta orang tua, ayah, ibu untuk langsung sholat, kita jangan nanti bu, nanti pak, tapi langsung sholat, seperti itu ya, supaya kita lebih cepat mendapatkan kebaikan itu, mendapatkan pahalanya. Selanjutnya melaksanakan perbuatan kebaikan hanya untuk Allah. Jadi kita ikhlas dalam berbuat baik, tidak karena hanya ingin dipuji, tidak karena hanya ingin mendapatkan imbalan, tetapi kita berbuat baik karena memang itu adalah perintah Allah. Kita ikhlas mengharapkan ridho dari Allah. Selanjutnya yang terakhir yaitu memperbanyak membaca istighfar karena takut terhadap perbuatan dosa. Nah, kita setelah sholat itu kita wirid membaca istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali atau 4 kali, silahkan, tapi kita harus sering-sering membaca istighfar karena kita selalu melakukan dosa meskipun itu sengaja atau tidak sengaja. Nah adik-adik, setelah kita mempelajari tentang hari kiamat dari awal sampai akhir, semoga adik-adik semua paham tentang hari kiamat. Dan adik-adik semua bisa melakukan perbuatan baik supaya nanti di hari kiamat kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad, termasuk ke dalam makhluk Allah yang selamat pada hari kiamat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bersama orang-orang soleh, seperti itu ya. Nah adik-adik, untuk tugas pada materi hari kiamat ini yaitu silahkan tulis dalam buku, tulis kalian masing-masing tentang apa saja sih yang akan terjadi pada hari kiamat itu ya. Tulislah minimal 5 hal yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Kemudian foto dan kirimkan hasilnya kepada bapak atau ibu guru. Terima kasih. Demikian materi tentang hari kiamat ini kami sudahi. Pak Guru sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oh ya, jangan lupa subscribe channel ini ya.